Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Sharing Pajak MNCo. Kali ini kita akan melanjutkan materi terkait faktur pajak, yaitu keterangan apa saja yang harus diisi dalam faktur pajak. Mungkin perlu saya tegaskan bahwa posisi paling sentral di penerapan Undang-Undang PPN itu adalah faktur pajak. Karena apa? Meskipun kita itu pinter PPN ya, secara konsep, secara filosofis, secara perhitungan teliti, pinter, tapi kekeliruan membuat faktur pajak itu kena sanksi ya. Oke, membuat faktur pajak bisa, menerbitkannya terlambat sehari saja kena sanksi. Memang kalau PPN ini di faktur pajak posisinya sangat sentral. Oleh karena itu, saatnya kita bahas mengenai pembuatan faktur pajak di penerapan Undang-Undang PPN. Dan pembuatan faktur pajak ini tentu sekarang didominasi dengan aplikasi e-faktur ya. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, Sharing Pajak MNCo. Sebelum kita membahas lebih lanjut bahasan detail tentang faktur pajak, kita akan menyampaikan sedikit overview tentang faktur pajak ini ya. Faktur pajak kalau dilihat tampilannya ya, ini berupa file PDF. Itu bisa dicetak kertas, bisa berupa file PDF yang dikirimkan ke customer atau pihak yang membutuhkan, itu menggunakan WA atau email dikirim ya, dia bisa soft copy PDF gitu. Tapi bisa juga dicetak, tidak harus dicetak. Karena sekarang basisnya faktur pajak itu adalah file PDF. Faktur pajak itu untuk baris yang paling atas ya, berisi kode dan nomor seri faktur pajak, ini paling atas. Kemudian di bawahnya ada identitas penjualnya ini ya, pengusaha kena pajaknya, terdiri dari nama, alamat, NPWP. Kemudian bawahnya berisi identitas pembeli, terdiri dari nama, alamat, NPWP, sama ya. Kemudian di bawahnya ini baris berikutnya adalah identitas tentang atau rincian tentang barangnya, kondisi barangnya. Kemudian di bawahnya ada harga, nilai penggantian, uang muka atau termin, dikurangi dengan potongan harga, dikurangi lagi uang muka yang telah diterima, maka itu akan menjadi DPP atau dasar pengenaan pajak. Nah, nanti PPN itu dihitung, tarif dikalikan DPP ini, dimasukkan rupiahnya di total PPN. Kemudian diisi PPNBM jika ada PPNBM. Nah, di bawahnya lagi ada semacam QR code ya, semacam barcode. QR code ini adalah tanda tangan sebenarnya. Sekarang faktur pajak tidak ditandatangani basah, tidak ditandatangani oleh manusia biasa pakai tangan, itu enggak. Tanda tangan faktur pajak sekarang berupa digital, yaitu berupa QR code ini atau barcode ini. Nah, di faktur pajak berikutnya ada tempat pembuatan, kotanya ya, terus tanggal, dan ini identitas pembuat faktur pajak. Ketika penyerahan faktur pajak itu menggunakan fasilitas, baik tidak dipungut maupun dibebaskan, itu wajib mengisi yang kotak-kotak ini. Tapi ini by sistem juga. Nanti kita input di e-faktur, kita scroll down, pilih peraturan rujukannya. Ketika kita sudah memilih peraturan rujukannya, akan muncul kotak-kotak ini. Ini khusus untuk penyerahan yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan. Dan di bawahnya ini adalah isian dari keterangan. Itu juga inputannya nanti di aplikasi e-faktur. Baik, itu sekilas tampilan dari e-faktur yang bisa kita sampaikan. Nah, yang lebih penting lagi itu adalah ini, keterangan dalam faktur pajak. Memang ketentuan tentang faktur pajak ini tidak mengatur tentang bentuk fisik dari faktur pajak ya. Jadi memang secara ketentuan faktur pajak itu bisa berbentuk kotak, kertasnya itu ya bisa berbentuk segitiga, bisa berbentuk lingkaran, terserah, nggak diatur. Tapi yang diatur adalah keterangannya ya. Nah, keterangan dalam faktur pajak. Keterangan tentang penyerahan BKP dan atau JKP yang harus dicantumkan dalam faktur pajak, itu yang pertama adalah nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan, ya, baik BKP atau JKP. Berikutnya, identitas pembeli BKP atau penerima JKP yang meliputi, ya ini, nama, alamat, dan NPWP bagi wajib pajak dalam negeri, badan, dan instansi pemerintah. Jadi kalau pembelinya itu badan dalam negeri dan instansi pemerintah, wajib mutlak ada identitas nama, alamat, dan NPWP pembeli.
Berikutnya, ini adalah identitas yang harus ada di faktur pajak, nama, alamat, NPWP atau NIK. Nah, NIK itu adalah nomor induk kependudukan di KTP itu ya. Nah, NPWP atau NIK ini bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau yang atas tadi pembelinya badan dalam negeri dan pemerintah, itu wajib nama, alamat, NPWP, tidak tergantikan. Tapi begitu pembelinya orang pribadi dalam negeri, bisa nama, alamat, NPWP, atau kalau dia nggak bisa menunjukkan NPWP, bisa menggunakan NIK KTP. Ini menegaskan bahwa NIK mempunyai kedudukan yang sama dengan NPWP dalam rangka pembuatan faktur pajak dan pengkreditan pajak masukan. Jadi kalau pembelinya itu OP, misalnya OP-nya itu PKP, kemudian pas belanja kulaan itu lupa bawa NPWP, ya udah dia bawa KTP aja, bisa itu nanti faktur pajak yang dia terima itu bisa dikreditkan secara umum ya, wajar. Kemudian berikutnya yang harus diisi keterangan dalam faktur pajak adalah nama, alamat, dan nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi. Jadi kalau pembelinya orang pribadi luar negeri, wajib ada nama, alamat, dan nomor paspor. Atau hanya nama dan alamat saja ini bagi subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang PPh. Jadi memang pembuatan faktur pajak ini mau nggak mau, suka nggak suka itu membebani administrasi penjualnya. Jadi misal nih, pembelinya itu badan dalam negeri, kan jelas ini harus ada nama, alamat, dan NPWP. Nah kalau badannya nggak bisa ngasih NPWP, ya harusnya kan tanggung jawab pembeli ya, tapi enggak. Untuk faktur pajak ini, penjual wajib mencantumkan NPWP dari badan itu pembelinya. Kalau nggak mencantumkan, kena sanksi juga itu penjualnya. Jadi mungkin agak aneh. Yang tidak memenuhi NPWP itu pembelinya, tapi faktur pajak yang kena sanksi penjualnya. Karena ini syaratnya untuk pembeli badan dalam negeri atau instansi pemerintah wajib ada nama, alamat, NPWP. Nah begitu juga untuk pembelinya itu orang pribadi dalam negeri. Jadi hanya ada beberapa pilihan. Dia itu menggunakan NPWP atau NIK gitu. Kalau nggak ada NPWP, nggak ada NIK, ya berarti itu faktur nggak lengkap, penjualnya kena sanksi gitu. Padahal ini yang nggak memenuhi pembelinya yang kena sanksi penjualnya. Ya seperti itulah ya. Memang faktur pajak itu adalah ketentuan yang rigid dan sangat sentral di Undang-Undang PPN, harus mengikuti ketentuan yang ada, tidak mengikuti sanksi ya. Sanksinya ya 1% sih dari DPP ya, sesuai pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP. Berikutnya, keterangan yang harus ada dalam faktur pajak adalah jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian ya, dan potongan harga, kemudian PPN yang dipungut, berikutnya PPNBM yang dipungut, dan kode nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak, dan yang terakhir nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Kira-kira seperti ini, bisa dicek di Peraturan Dirjen Pajak nomor Per 03 tahun 2022. Nah, tadi kita sudah cukup banyak membahas teman-teman terkait faktur pajak ya. Kalau kita mengulangi atau kita refresh tampilan dari faktur pajak, kita tadi sudah melihat bahwa faktur pajak baris paling atas itu adalah kode dan nomor seri faktur pajak. Nah, kode dan nomor seri faktur pajak ini penomorannya harus mengikuti ketentuan juga. Nah, sekarang kita bahas ketentuan mengenai kode dan nomor seri faktur pajak. Kode dan nomor seri faktur pajak, kalau kita perhatikan, itu totalnya ada 16 digit ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 digit totalnya. Dari 16 digit, 2 digit pertama itu disebut sebagai kode transaksi. 1 digit pertama disebut sebagai kode status. Nah, digit keempat sampai ke-16 ini yang disebut dengan istilah nomor seri faktur pajak atau sering disingkat dengan istilah NSFP. NSFP ini atau nomor seri faktur pajak itu didapatkan dengan mengajukan permohonan permintaan jatah nomor seri faktur pajak di aplikasi Innova. Nah, teman-teman harus paham, untuk bisa meminta jatah nomor seri faktur pajak ini di aplikasi Innova, teman-teman harus sudah mengaktifasi akun PKP di Innova itu.
Untuk bisa mengaktifasi akun PKP ya teman-teman harus mendaftarkan yang namanya sertifikat digital. Untuk bisa mendapatkan sertifikat digital, teman-teman juga harus PKP dulu. Jadi langkahnya yang pertama, teman-teman tuh daftar PKP. Setelah daftar PKP, daftar sertifikat digital. Nanti ketika daftar sertifikat digital itu teman-teman akan mendapatkan file berupa sertifikat digital untuk diinjekkan ke browsernya, browser Mozilla atau Chrome-nya itu. Nah, baru setelah menginjekkan file sertifikat digital itu baru bisa mengakses aplikasi Innova ini untuk meminta jatah nomor seri faktur pajak, yaitu untuk yang digit keempat sampai 16. Baik, saya kira seperti itu ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dari sharing pajak Menko. Untuk kesempatan kali ini kita akan berjumpa lagi masih membahas mengenai faktur pajak di pertemuan yang akan datang. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.